شهر الخير والبركة وفتح فيه أبواب الجنان وكتب فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia ini mengira dengan mereka mengatakan, ya Allah sudah mak beriman, ya Allah sudah mak salat, ya Allah sudah mak puasa, ya Allah sudah mak baca Quran, ya Allah sudah aku bantu saudaraku. Kata Allah, apakah dengan itu lantas mereka bebas dari ujian selama hidupnya? Lantas apakah mereka tidak akan diuji setelahnya? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Wa ilaina turja'un, dan pada akhirnya kalian semua akan kembali kepada kami. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rukun iman yang terakhir adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tapi apa artinya itu? Dan mengapa dia diletakkan di akhir? Artinya kita yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dan buruknya, itu semua masuk dalam kehendak Allah. Mengapa diletakkan di akhir? Karena inilah yang menunjukkan kualitas kesempurnaan keimanan seseorang. Sekarang berarti ada pertanyaan, Bapak Ibu. Orang yang berzina itu masuk dalam kehendak Allah atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Orang bisa mencuri, bisa korupsi, bisa berzina, bisa main judi online, masuk kehendak Allah? Kalau tidak masuk kehendak Allah pun tidak terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, pasti tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, para koruptor itu bisa korupsi, akan tertangkap sama KPK dan berbagai macam caranya. Maka tapi kita perlu, baik ataupun buruk dalam kehidupan ini, itu semuanya kehendak Allah itu terbagi menjadi dua. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah ridhoi. Nah, kehendak Allah ini terbagi dua. Ada yang diridhoi dan ada yang dimurkai. Nah, wilayah kehendak ini wilayah rahasia. Tidak ada Bapak Ibu yang diberitahukan siapapun itu dalam kehidupannya apa kehendak Allah baginya, tidak ada. Padahal sudah jelas di dalam hadis-hadis di mana baginda Rasul menegaskan, rufi'atil aqlam, pena takdir itu sudah terangkat, wajaffatis suhuf, begitupun lembaran takdir itu sudah mengering. Artinya tidak ada lagi naskah baru dalam kehidupan kita. Semua skenario itu sudah tertata dengan rapi. Bahkan dalam hadis yang lain ditegaskan, puluhan ribu tahun sebelum kita diciptakan sudah ditentukan mana ahli surga dan mana ahli neraka. Pasti Bapak Ibu bertanya, kalau begitu untuk apa kita ini diciptakan, Ustaz? Kalau memang semuanya sudah jelas, sudah ada hasil akhirnya, buat apa kita diciptakan?
Itu juga yang ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengatakan, afala nattakil ya Rasulullah, kalau begitu kita tinggal tunggu saja takdir ini mengalir seperti air, sisa duduk tenang, tidak usah melakukan apa-apa, tidak usah berusaha untuk melakukan sesuatu, karena semuanya sudah tercatat rapi. Kata baginda Rasul apa Bapak Ibu? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tugas kalian itu diciptakan, diberikan titipan hembusan nafas, diberikan titipan kehidupan oleh Allah adalah untuk beramal, untuk berusaha mencari ridha Allah dan berusaha menjauhi murkanya. Karena hanya itu yang Allah beberkan kepada kita. Ini jalan yang kuridhai, ini jalan yang kumurkai. Dua-dua ini adalah memang sudah ku kehendaki, masuk dalam wilayah kehendakku. Nah, dari sinilah kita betul-betul harus menyadari ini, supaya kita tidak mudah merasa bahwa kita adalah sutradara terbaik dalam kehidupan. Tidak Bapak Ibu, kita ini hanya aktor. Tugasnya aktor itu apa Bapak Ibu dalam dunia perfilman? Memerankan peran yang diberikan oleh sutradara dengan sepenuh hati, tanpa menyalahi skenario yang sudah ditentukan. Begitu. Nah, di dalam hadis yang lain makanya baginda Rasul juga mengatakan, ajaban li amril mu'min, kata beliau, sungguh unik, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin sejati. Ala inna amrahu kullahu lahu khair. Apanya yang unik? Kata beliau, segala sesuatu yang dihadapi oleh seorang mukmin, dia tidak akan pernah sedikit pun terbesit negatif thinking dalam pikirannya. Yang ada hanya terus berpikiran positif, berprasangka baik dalam setiap keadaan yang dia lalui. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada orang lain yang bisa mengalami keadaan seperti ini kecuali seorang mukmin sejati. Bagaimana itu? In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya berbunga-bunga, membuat hatinya senang, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Sehingga nikmat itu menjadi nilai kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia mendapatkan sebuah ujian hidup, kesulitan hidup yang Allah hadirkan dalam hidupnya, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu. Sehingga ujian hidup pun, kesulitan hidup pun menjadi nilai kebaikan baginya. Coba Bapak Ibu pertanyaan. Misal ada orang berdoa, ya Allah pertemukan dengan jodohku. Ketika keluar rumah digigit anjing, baik atau buruk Bapak Ibu? Digigit anjing ini baik atau buruk kira-kira? Jawabannya kita larang. Belum sampai di situ. Jadi baik dan buruknya belum bisa kita tentukan. Semuanya tergantung sudut pandang. Ternyata qadarullah, karena wasilah digigit anjing, dia harus dilarikan ke rumah sakit dan berjodoh dengan dokternya. Jadi berarti digigit anjingnya jadi baik atau buruk? Jadi baik. Padahal itu di luar logika kita. Jadi logika antara baik dan buruk ini di luar logika manusia. Hanya Allah yang tahu mana yang terbaik bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Betapa banyak episode kehidupan yang tidak kalian sukai, tapi itu yang terbaik bagi kalian. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Berapa banyak episode kehidupan yang dulu ketika kita jalani pahitnya luar biasa, ternyata beberapa bulan, beberapa tahun setelahnya, episode itulah yang sangat kita syukuri akan kehadirannya. Begitu juga sebaliknya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Betapa banyak episode kehidupan yang kalian sukai, ternyata itu bukan yang terbaik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itulah zat yang maha tahu,
sedangkan kalian itu hamba yang tidak tahu apa-apa. Jadi jangan sotak-sotak, begitu. Kurang lebih kata Allah. Di dalam hadis yang lain bahkan Rasul menegaskan, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Ternyata Bapak Ibu, beratnya pahala yang akan diperoleh oleh seorang hamba itu berbanding lurus dengan beratnya ujian hidup yang dia jalani. Makin berat ujian hidup tak, makin banyak pahala tak. Kalau kita lalui ujian hidup itu dengan sabar, bukan dengan banyak protes. Kenapa? Apa tujuannya? Kata baginda Rasul, beliau melanjutkan, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta dengan seseorang, cinta dengan sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Diberikan ujian hidup, diberikan kesulitan hidup. Apa tujuannya? Kata baginda Rasul, faman radiya falahu ridha. Allah itu mau tahu mana di antara hamba-hambaku ini yang ridha dengan ketetapanku, maka akan kuberikan ridhaku untuknya. Wa man sakhita falahu sukht. Dan mana di antara mereka ini yang tidak terima dengan ketetapanku, murka, protes dengan apa yang sudah kutetapkan baginya, maka akan kulimpahkan murkaku kepadanya. Bahkan di hadis yang lain, di hadis qudsi dikatakan, Allah Ta'ala, ana Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, akulah Allah, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain diriku. Man lam yasbir ala balai. Siapa di antara kalian yang tidak sabar menghadapi ujian yang kuberikan kepadanya, walam yashkur ni'mai, dan tidak pandai mensyukuri nikmat yang kuberikan kepadanya, walam yarda bi qada'i, plus tidak terima dengan ketetapan yang kutetapkan baginya, kata Allah apa? Falyattakhidh rabban siwaya. Silakan cari Tuhan lain selain diriku. Ini betapa pahitnya kalimat dari Allah ini. Menunjukkan betapa kita ini harus selalu hari demi hari belajar untuk bisa sampai ke derajat ridha dengan segala ketetapan yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita telaah ujian hidup yang Allah berikan dalam hidup kita, kesulitan hidup yang Allah berikan dalam hidup kita, itu sebenarnya nikmat. Sebenarnya nikmat, hanya bentuknya berupa kesulitan hidup, berupa ujian hidup. Amana dalilnya Ustaz? Kata baginda Rasul, idza kathurat dzunubul 'abdi. Kalau seandainya ada hamba-hamba Allah, umat baginda Rasul, ada umatku yang dia dosanya di masa lalu terlalu banyak, dosanya miliaran, saking banyaknya itu dosanya di masa lalu. Walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal. Dan amal solehnya saat ini belum cukup untuk menggugurkan dosa-dosanya di masa lalu. Dosa miliaran, amal recehan. Nah ini, kita-kita ini semuanya masuknya. Apa kata baginda Rasul orang-orang seperti ini? Ibtalahu Allahu azza wa jalla bil husn. Pasti nih Allah akan hadirkan berbagai macam kesulitan dalam hidupnya. Supaya apa tujuannya? Liyukaffiruha anhu, supaya ada alasan bagi Allah untuk memaafkan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya. Karena Allah tahu ini amal solehnya tidak akan cukup. Puasanya, zakatnya dikumpulkan semuanya masih tidak cukup menggugurkan dosa-dosanya di masa lalu. Dan kita harus sadar ini. Ternyata juga Bapak Ibu, teguran ujian hidup itu kan ibarat teguran dari Allah. Dan teguran itu tanda cinta. Mengapa dikatakan demikian? Coba kita Bapak Ibu, kenapa kalau anak tak salah kita ingatkan mati-matian, kita marahi? Kenapa? Sedangkan kalau anaknya orang lain berbuat salah, ya kadang kita, ya sudah ada di orang tuanya. Kenapa begitu? Karena kepada anak tak di dalam hati tak tertanam rasa cinta yang mendalam. Kita cinta sama anak tak, kita tidak ingin dia berbuat salah. Maka begitu Allah dengan hambanya. Ketika Allah cinta dengan hambanya, kalau hambanya ini berbuat salah, akan langsung dapat teguran. Tegurannya bayaran cash.
Nah, cuman apa Bapak Ibu yang membuat kita ini sering berprasangka buruk sama Allah sehingga terlontar ucapan, mana keadilanmu ya Allah? Di saat aku mulai mendekatkan diri kepadamu, dulu saya jauh dari masjid ya Allah, sekarang berusaha kembali ke masjid, berusaha duduk di majelis ilmu, berusaha memperbanyak baca Quran. Kenapa hidupku makin begini? Makin tersiksa, usahaku makin bangkrut, keluargaku tetap tidak harmonis, kesehatanku menurun. Kenapa ya Allah? Pernah bertanya seperti itu Bapak Ibu? Sering mungkin ya. Kita semua ini manusia. Kenapa ujian itu, teguran itu Allah hadirkan di saat kita lagi dekat-dekatnya dengan Allah? Bukan di saat di masa lalu kita lagi melanggar-melanggarnya, lagi bermaksiat-maksiatnya. Karena di masa lalu Allah tidak cinta dengan kita. Saat kita jauh dari Allah, ibarat Allah biarkan, itu kita masuk dalam fase istidraj di masa lalu. Istidraj itu ibarat Allah katakan kepada kita, tunggu mami tanggal mainnya, lakukan seenakmu. Tunggu mami tanggal mainnya. Dulu di saat kita belum taubat. Sekarang kita mulai taubat, mulai mendekatkan diri, baru tegurannya datang satu persatu. Penggugur dosanya baru Allah hadirkan sekarang. Teguran-teguran itu datang bertubi-tubi. Itulah SOP kehidupan tak yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan, ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Apapun bentuk keburukan yang menimpa dirimu itu karena kesalahanmu. Jadi jangan limpahkan itu kepada kesalahan orang lain. Cuman kita ini kan manusia, ketika Allah limpahkan masalah hidup, limpahkan permasalahan, limpahkan kesulitan, yang pertama kali kita lakukan adalah mengkambing hitamkan orang lain untuk disalahkan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ada permasalahan di keluarga, misalnya contoh kecil. Begitu memang istriku, salahnya media. Begitu memang suamiku, salahnya ini suamiku. Salahnya ini anakku, salahnya rekan kerja. Kapan Bapak Ibu kita menyalahkan diri tak sendiri? Padahal konsep dasarnya segala keburukan masalah yang datang, terlilit utangkah, kesehatan memburukkah, rusaknya keharmonisan rumah tanggakah, apapun bentuknya, itu semua karena magnetnya adalah dosa-dosa di masa lalu yang belum sempat kita taubati. Maka seharusnya kita perbanyak taubat, bukan perbanyak menyalahkan orang lain. Seharusnya kita perbanyak mengoreksi diri kita. Kira-kira dosa mana lagi ya Allah? Dosa apa yang belum kutaubati di masa lalu? Mengundang masalah ini datang. Dosa apa yang membuat anakku ini sulit sekali mendengarkan nasihat? Istriku ini sulit sekali untuk taat sama saya. Suamiku ini sulit sekali untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Dosa apa ya Allah yang kau lakukan di masa lalu? Seharusnya seperti itu. Tapi kan kita melakukan yang sebaliknya. Jadi dari sinilah kita sadar bahwa ternyata ujian Allah itu bentuk cinta dari Allah kepada kita. Justru kalau kita maksiat jalan hidup makin tenang, kesehatan membaik, rumah tangga makin harmonis, kita ini mesti waspada kalau begitu Bapak Ibu. Maksiat tapi hidup ini seolah makin aman damai. Nah, ini yang kita harus waspadai. Justru kita harus syukuri ketika Allah masih hadirkan kesulitan dalam hidup kita. Berarti Allah perhatian dengan kita. Allah mau gugurkan dosa-dosa tak di masa lalu. Makanya dalam sebuah bait dikarang oleh Syekh Ibrahim Inyas, seorang ulama asal Afrika, beliau mengatakan, la tata'allaman idza ra'aita idayatal khalqi lidha khuliqta. Jangan makin sakit hati kalau ada yang sakiti kita, karena memang untuk itu kita diciptakan. Kan tadi konsepnya Bapak Ibu, bahwa segala keburukan dan kebaikan yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya masuk dalam kehendak Allah. Makanya dalam hadis bahkan Rasul juga menegaskan, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah bahwa walaupun satu negeri ini bersekongkol ingin mencelakai dirimu, tidak akan ada celaka yang sampai kepada dirimu kecuali memang itu sudah Allah gariskan akan sampai kepada dirimu lewat tangan-tangan mereka.
Urusan mereka dengan Allah itu jangan kita campuri. Nah, tadi saya lupa. Jadi ada nasihat dari guru kami mengatakan, soal ujian itu tidak pernah salah. Yang salah apa Bapak Ibu? Yang salah jawaban kita atas soal itu. Cuman kita ini kan ibaratnya Allah bagikan lembar soal, yang pertama kali kita lakukan, kita salah-salahkan soalnya. Oh, mentong ini salah soalnya ini. Bukan kita belajar bagaimana menjawab soal ujian yang Allah berikan. Ini analogi Bapak Ibu. Soal ujian ini ibarat orang-orang di luar diri tak. Istri takkah, anak takkah, orang tua tak, mertua tak, tetangga tak, rekan kerja tak, sahabat. Semua itu soal ujian tak. Jadi jangan salah-salahkan. Sibuk memperbaiki diri, sibuk belajar bagaimana menyikapi sikap yang demikian. Bagaimana menjawab soalnya. Bukan bagaimana terus menyalahkan soalnya. Kalau kita terus menyalahkan soal, kapan kita bisa menjawab dengan benar? Kan itu yang terjadi dalam hidup kita. Oke, dilanjutkan tadi baiknya. Ajral adza minhum li'alla tarkana ilaihi muballil ilahi farkana. Jadi sengaja Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Itu sengaja. Bukan ketidaksengajaan, bukan kebetulan. Penting juga. Kalau masih ada kosakata kebetulan dalam otak tak, berarti kita perlu merefleksi keimanan. Karena sekali lagi tadi, tidak ada naskah baru dalam kehidupan. Tidak ada namanya kebetulan jatuh di kamar mandi, kebetulan ditabrak motor, tidak ada. Sudah memang waktunya ditabrak, waktunya jatuh. Nah, sengaja Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Supaya apa? Supaya tidak lagi tersisa harapan kepada makhluk di dalam hati kita. Kita ini kan manusia. Selama orang lain masih baik sama kita, kita perlahan akan menaruh harapan kepada dia. Orang tua tak baik sama kita, kita menaruh harapan. Sahabat kita selalu menolong, kita menaruh harapan. Allah itu tidak suka ketika kita perlahan hati ini bergantung sama orang lain, perlahan menaruh harapan kepada makhluk. Tidak suka Allah. Maka Allah hadirkanlah mereka-mereka yang kita percayai, justru mengkhianati kita, justru menyakiti kita, supaya hilang harapannya. Betul-betul tidak akan lagi pernah berharap kepada manusia. Itu yang Allah mau. Wa in bulita bishtidadin wa syurur fasbir sayatikan firajun wa surur. Maka ketika engkau diuji dengan kesulitan, dengan kesukaran, bersabar karena akan datang kemudahan dan kelapangan setelahnya. Wa kullu lailin ba'dahu nahar wa kullu usrin ba'dahu yasar. Karena setiap malam ada siang setelahnya. Dan setiap kesulitan ada kemudahan setelahnya. Bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an Ahmad al-Adnan. Bahkan satu kesulitan yang dialami oleh seorang muslim itu sebenarnya bergandengan dengan dua kemudahan yang Allah siapkan baginya. Kalau dia jalani kesulitannya dengan penuh kesabaran tadi. Tapi kalau dijalani dengan penuh cerewet, penuh protes, bagaimana Allah hadirkan kemudahannya? Idza alim kada takunu radiyan hukmal ilahi kulla waqtin baqiya. Kalau kita bisa memahami konsep ini dengan baik, dijamin sangat mudah hati kita untuk ridha, lapang dada menerima segala ketetapan yang Allah berikan. Idza talabta matlaban adimtahu fadhirahu yadri wa ma daritahu. Ketika engkau minta sesuatu sama Allah lantas tidak dikabulkan, maka kita harus sadar, di dalam doa itu ada yang buruk bagi kita, atau ada yang Allah siapkan yang lebih baik bagi kita. Yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahiman ila hanafa taqdulah. Sengaja Allah hindarkan keburukan-keburukan itu dari kita, maka jangan berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang hina. Dikatakan oleh para ulama bahkan dosa prasangka buruk sama Allah itu sebanding bahkan lebih buruk daripada dosa durhaka kepada orang tua. Tapi itu yang terjadi banyak di masyarakat, prasangka buruk sama Allah. Allah itu tidak adil. Di mana keadilan, di mana kebesaran? Itu yang muncul. Lau ya'lamul insanu mar-rahman yalqa syurura dhahikan insan. Kalau seorang hamba manusia itu sudah betul-betul mengenal Allah, dijamin dia akan melalui sulitnya ujian hidup dengan senyuman yang penuh lebar.
Jadi analoginya Bapak Ibu, ibaratnya kita ini semua sedang dioperasi. Apa yang membedakan antara satu pasien dengan pasien yang lainnya kalau masuk di ruang operasi? Kadar biusnya Bapak Ibu. Ada orang masuk ruang operasi, mau dikasih obat bius sama dokter, sok kuat, jangan mi dok, kuat jangan. Operasi kuku gini, jangan mi pakai obat bius, langsung mi dok. Si langsung mi. Sampai di ruang operasi apa yang terjadi Bapak Ibu? Teriak-teriak kesakitan. Walaupun operasi kecil. Karena dia ditawarkan obat bius tidak mau. Ada juga orang masuk ke ruang operasi dengan bius lokal. Kalau bius lokal itu hilang rasa sakitnya, tapi masih ada rasa was-was, rasa takut di dalam hati. Karena masih lihat tajamnya ini pisaunya dokter, tajamnya ini gunting bedah. Tapi yang paling enak adalah yang pakai bius total. Masuk ruang operasi, sadar-sadar sudah selesai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, ini analogi. Obat bius itu ibarat kadar kesabaran tak, kadar ketakwaan tak. Jadi mari sama-sama kita upgrade, tingkatkan. Kalau misal di operasi-operasi terdahulu yang sudah berlalu, kita memberanikan diri masuk ke ruang operasi tanpa obat bius, atau hanya sekedar dengan bius lokal, kita tingkatkan sampai ke bius total. Kita tingkatkan kadar biusnya, kadar ketakwaan, kadar kesabaran kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Nah, ini yang penting. Bagaimana caranya? Hanya satu kata baginda Rasul. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat ki orang yang keadaannya jauh di bawah kita. Ini dalam urusan dunia Budi, Bapak Ibu, bukan dalam urusan akhirat. Lihat ke bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan sekali-kali kalian menoleh ke atas. Kenapa? Kata baginda Rasul, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena sekali mata ini melihat ke atas, dijamin semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita dari lahir sampai detik ini, semuanya menjadi tidak ada apa-apanya bagi kita. Seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmatnya kepada kita. Itu yang akan terjadi kalau kita terus melihat ke atas. Contohnya misal, kita ambil contoh supaya kita lebih paham. Kalau kita misal qadarullah dikasih penyakit batu ginjal, apa yang kita lakukan itu? Bagaimana cara supaya kadar syukurnya itu meningkat? Melihat ke bawah. Kalau misal kita dikasih batu ginjal sama Allah, kita lihat ada orang yang bahkan jantungnya Allah kasih masalah, paru-parunya bermasalah, komplikasi. Kira-kira apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, masih ginjal yang dikasih masalah. Misal lagi, kita ditabrak motor di jalan, harus diamputasi satu kaki tak. Bagaimana caranya supaya tetap bisa syukur itu bertahan di dalam hati? Lihat ke bawah, Bapak Ibu, bahwa di sana ada orang yang bahkan dari lahirnya tidak pernah Allah izinkan untuk menikmati indahnya berjalan di muka bumi. Apa yang akan kita ucapkan? Alhamdulillah, satu kaki yang diambil. Cuman kalau kita terus melihat ke atas, melihat orang yang kakinya lengkap, orang yang kesehatannya pulih, sehat dan lain sebagainya, kita akan terus merasa tersiksa. Kenapa hanya saya yang diuji seperti ini? Kenapa hanya saya, si fulan ini tidak? Nah, itu yang akan muncul. Ujung-ujungnya prasangka buruk. Karena prasangka buruk, Allah tidak hadirkan kemudahan-kemudahannya yang mestinya menjadi media penggugur dosa, menjadi media penambah dosa. Ini kan protes sama Allah itu berdosa sekali, Bapak Ibu. Tidak boleh kita mempertanyakan, kenapa begini ya Allah? Kenapa begini sekali hidupku? Itu sudah kalimat protes. Namanya sabar itu. Nah, ini ciri-ciri kesabaran itu adalah tidak protes, tidak berkeluh kesah, sabar aja, tapi curhat di medsos. Nah, bagaimana ceritanya sabar kalau begitu? Itu namanya koro-koroan. Nah, jadi itu yang harus kita hadirkan. Selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia dan melihat ke atas dalam urusan akhirat. Tapi kita ini memang sebaliknya. Dalam urusan dunia melihat ke atas, yang gaji suaminya cuma 2 juta per bulan, ya dia lihat suaminya orang yang gajinya 10 juta per bulan. Bagaimana cara tak mau bersyukur? Kita suami juga yang melihat istrinya tidak full-fullan dalam melayani. Yang dilihat istrinya orang yang Masya Allah melayaninya luar biasa. Jangan kayak begitu.
Lihat bahwa di sana ada orang yang bahkan tidak Allah izinkan menikah sampai akhir hayatnya, jomblo seumur hidup. Dan dalam urusan akhirat kita selalu melihat ke bawah. Ketika kita sudah bisa sholat 5 waktu di masjid, yang kita lihat saudara kita, tetangga kita yang bahkan sendalnya tidak pernah nongkrong di masjid. Masih lebih baik saya, Ustaz, berarti ini tetanggaku tidak pernah kulihat itu sandalnya di masjid. Sudah bisa puasa Senin Kamis, yang dia lihat orang yang masih puasa Ramadannya bahkan bolong-bolong, kadang buka coko-coko. Nah, bagaimana caranya? Inilah yang membuat akhirnya hatinya terpenuhi dengan penyakit sombong, penyakit ujub. Maka tadi kuncinya dalam urusan akhirat, melihat ke atas agar hati tak terlindung dari penyakit sombong dan ujub. Dan urusan dunia melihat ke bawah supaya terus kadar syukur itu meningkat hari demi hari. Cuman memang sekarang ini media sosial ini karena selalu menawarkan indahnya kehidupan orang lain, itulah yang mengikis rasa syukur di dalam hati kita. Tiap hari lihat statusnya orang, wih enaknya, Masya Allah. Bagaimana tidak terkikis rasa syukur tak? Tiap hari melihat indahnya kehidupan orang di luar sana, akhirnya tidak tersisa sedikit pun rasa syukur dalam hatinya. Jadi kalau kita sudah sadar itu, ya kita minimalisir. Melihat kehidupan orang lain itu kita minimalisir, supaya hati kita terus bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Karena hakikatnya syukur inilah modal utama kita sebagai seorang mukmin. Kalau sudah habis rasa syukur dalam hati kita, jangankan untuk ikhlas, untuk sabar menghadapi ujian tidak akan bisa. Ridho atas ketetapan Allah tidak akan bisa, apalagi untuk ikhlas dalam beribadah tidak akan pernah bisa. Aqulu qouli hadza, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semua yang sudah titip like. Terima kasih semua yang sudah titip layar. Semoga menjadi saksi di hari kemudian kelak.